masih semangat ya, semangat ya, luar biasa ya. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 15. Belum, tanggal tua ya. Semangat. Oke, untuk siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya dengan skill yaitu pemeriksaan atau pengkajian ya sistem respirasi. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Ini ya Roba. Ya, tadi Anda sempat menunggu ya. Kayaknya ada sedikit diskon lagi, akhirnya harus ada yang menunggu dan mengalah gitu ya. Menunggu di mana tadi? Di kantin, oh ya. Nah. Di Bekasi itu ya, lantai 2 ada di kopi ya. Sudah nyoba belum? Saya belum. Kayaknya sih enak. Oke ya, teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman aja ya. Atau adik-adik ya. Dan nanti teman-teman aja. Bisa. Buangin laptop. Di refresh. Ya, ini SOP-nya sudah ada di PLM ya teman-teman ya. Ya belum sih, saya lupa. Makanya memang sudah, dia ya? ngomong itu ya. Sudah di-download ya? Sudah dibaca? Nah, ya. Sebagian kecil menjawab sudah. Nah, berarti sebagian besar menjawab belum. Itu sudah tipikal itu ya. Dan anak reguler biasanya memang itu kelakuannya. Ya. Oke, so kita akan membahas tentang pernapasan. Jadi seperti yang saya sampaikan di kelas sebelumnya tadi, namanya pernapasan, fungsi utamanya adalah bernapas. Yaitu ngapain? Mengambil oksigen. Terus mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Oksigen yang diambil akan disebarkan ke dalam tubuh melalui aliran darah ya. Sirkulasi sistemik seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh ya. Ada nggak bagian tubuh yang nggak kebagian? Nggak ada. Dalam kondisi normal harusnya tidak ada. Ya. Jadi semua bagian tubuh mendapat suplai darah dan suplai oksigen. Nah, karena oksigen ini kemana-mana, sehingga kalau kita melakukan pengkajian pernapasan, akhirnya ya kelainan bisa ditemukan di mana-mana ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kebalik ya, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Oke, kita langsung ini dulu ya, membahas apa ini SUP-nya dulu supaya Anda paham teorinya. Karena melakukan itu mudah ya. Melakukan mudah, yang sulit adalah memahami dan mengerti. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau kita melakukan pengkajian sistem pernapasan ya, observasi dulu, setelah itu anamnesa ya atau wawancara, terakhir baru pemeriksaan fisik. Ya. Observasi ini berarti kita melihat sekilas gitu ya, tampakan umum pasien. Oke ya, penampilan umum sekilas. Ada beberapa tanda gangguan pernapasan yang nggak perlu detail-detail, sekilas itu sudah kelihatan, gitu loh ya. Itu yang Anda perlu perhatikan, ya. Yang pertama yang akan terlihat jelas adalah kalau pasien Anda itu dyspnea. Oke? Ya, dyspnea adalah satu sesak nafas. Karakteristik pernapasan yang nggak normal ya. Dyspnea apa tadi? Sesak nafas ya. Sesak nafas. Atau ada istilah lain selain sesak nafas? Gak ada ya? Kesulitan nafas. Kesulitan nafas ya. Jadi sebenarnya kalau diartikan secara terminologis gitu ya, sebenarnya sesak nafas itu kurang tepat menggambarkan dyspnea. Jadi dyspnea itu kata lainnya itu lapar oksigen. Paham ya? Jadi dengan nafas yang biasa itu rasanya kayak mau tenggelam, kayak kurang oksigen. Jadi orangnya berjuang untuk menambah oksigen yang masuk. Nah, tampakannya jadinya dyspnea. Gitu ya. Jadi nafasnya itu ngoyo. Ngoyo ya. Agak cepat dan memaksa. Itu namanya dyspnea.
Kalau sesak nafas itu lebih identik pada kesulitan memasukkan udara. Pas inspirasi, nah itu susah sesek, nah itu namanya sesak nafas. Jadi di sini itu secara terminologis ya sebenarnya rasa lapar oksigen gitu ya. Ini yang bisa kelihatan banget gitu ya, kilas dua kilas ini orangnya kok agak distinct ya. Terus sianosis berarti apa? Perubahan Ya, kebiruan. betul. Nah, terutama pada lidah, mukosa, bibir. Nah, itu sekali lihat begitu sudah ada kebiruan, ini sudah normalitas nih respirasi. Tadi ini pertanyaan yang tidak terjawab di kloter sebelumnya ya. Kenapa kok bisa sampai biru? Kurang pasokan oksigen. Kurang oksigen. Hemoglobinnya tidak mengandung oksigen. Hemoglobinnya tidak mengandung oksigen. Ya, terus tadi pertanyaannya itu kenapa kok biru gitu ya? Kok gak hijau atau oranye misalkan ya? Kok biru gitu ya? Ada yang tahu jawabannya kira-kira kenapa? Nah, nampaknya Deoksi hemoglobin. Lupa nasi istilahnya deoksi. Detoksi. Deoksi hemoglobin. Deoksi. Betul. Usaha yang bagus. Tapi masih belum tepat. Ya. Yang penting sudah berusaha itu bagus ya. Apalagi kalau berusahanya itu lantang gitu ya. Buanter gitu ya. Salah lagi. Salah. Udah langsung jadi legend ya. Ingat terus ya. Nah, PR berarti ya untuk track 3 dan 4 ya. Kenapa kok biru? Enggak orange gitu ya. PR ya. Sianosis nih sekilas terlihat jelas, batuk, sputum ya. Stridor adalah bunyi serak kasar yang seringkali terdengar nih dari jarak 1 meter atau kurang, nggak perlu stetoskop. Nah, oke, sekilas sudah bisa nih. Kalau Anda dengar berarti sudah ada masalah pernapasan yang signifikan ya. Kalau suara serak ini tahu dari mana? Saat orangnya berbicara. Bicara ya. ngomong. Serak-serak basah. Nah, penyanyi dong ya. Iya, ini observasi sekilas kondisi umum pasien, gitu ya. Oke, nah Anda bisa lihat tuh ya, ketika observasi sekilas ini ya, kecepatan bernapas itu akan kelihatan normal atau tidak ya. Kita bilang dia normal kalau berapa? 12 sampai 20 ya. Ada yang menyebutkan 22, oke. Frekuensi, kedalaman berarti ya tidak terlalu dalam gitu ya. Pola nafas harusnya teratur ya, reguler. Yeah. Ada pola nafas yang nggak teratur? Ada ya. Kadang cepat, kadang lambat gitu. Yeah. Ada ya. Pada saat apa itu? Nah, pola nafas ya. Terus otot bantu nafas. Nah, ini apa lagi? Diafragma bisa. Terus dada, perut. Ada yang tahu apa itu otot bantu nafas? Ada otot pernapasan, ada otot bantu nafas. Beda ya. Kalau otot pernapasan itu apa? Yang dipakai bernapas normal, otot apa? Diafragma. Sternum. Diafragma satu ya. Ada lagi? Nah, musculus intercostalis. Nah, yang diantara tulang iga. Kalau dibikin sup iga enaknya itu ya. Itu otot interkostal. Itu dua jenis otot yang dipakai untuk bernapas normal. Diafragma dan interkostal. Nah, tapi ada kondisi tertentu, dua ini nggak ngatasi, harus ada bantuan. Itu yang disebut otot bantu nafas. Apa kira-kira? Kalau Anda melihat orang nafasnya ngoyo, itu otot mana sih yang kelihatan? Nah, ada otot leher dan bahu. Kalau di leher namanya apa? Sternocleidomastoideus nih, di sini. Kalau di bahu apa? Anatomi ini semester berapa? Wah, kemarin dong berarti. Iya kan? Iya, semester kemarin maksudnya.
Otot apa? Bahu? Trapezium. Trapezium. Nah, itu otot bantu nafas. Artinya apa? Kalau sternocleidomastoideus trapeziusnya ikut main, ini berarti nggak normal. Karena harusnya dia nggak ikut main, gitu ya, nggak diajak, gitu ya. Oke ya, sianosis sudah. Vena jugular apa? Vena lehernya kelihatan gede nih. Padahal dia bukan penyanyi black metal gitu ya, yang sukanya mengerang gitu ya, mengerang. Vena jugular ya, nyeri dada ya, bunyi yang normal ya. Oke. Itu tadi tanda sekilas ya, observasi. Berikutnya wawancara atau anamnesa ya. Ini juga sudah ada pakemnya nih, standar. Di mana-mana anamnesa pasti seperti ini. Satu Ya. apa? Biodata Biodata. ya, nama, usia, jenis kelamin, kelamin. dan lain-lain. Nah, ini yang penting riwayat kesehatan. Ini juga paketnya sudah standar ya. Yang pertama adalah keluhan utama. Yang belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan apa? Data layar. Kelihatan layarnya Layarnya tuh, aja. tulisannya. Nah, ini ya, semoga terlihat ya. Oke, keluhan utama berarti keluhan yang paling berat dirasakan, paling mengganggu gitu ya. Macam-macam, ada sesek, batuk, nyeri dada. Nyeri dada apa hubungannya dengan pernapasan? Kondisi Biasanya inflamasi. kalau nyeri dada itu apa sih identiknya? Cenut-cenut. Jantung ya, Jantung. jantung. Tapi ini pernapasan ada nyeri dada. Apa Respon hubungannya kira-kira? inflamasi, peradangan Peradangan pada sistem pernafasan. pernapasan ya. Kembali usaha yang Bagus. ya. Ya, jadi nyeri dada itu ada dua, kardiak dan non kardiak. Kita harus bisa membedakan. Oke, kalau nyeri dada kardiak apa khasnya? Sebelah kiri. Sebelah kiri terus menyebar, menjalar ke bahu, terus punggung, rahang atas ya, sama lengan sebelah dalam, aksila, siku. Itu nyeri dada jantung. Jadi kalau Anda ketemu keluhan kayak gitu, itu sudah 80% jantung. Kalau nyeri dada selain jantung, itu nyerinya tajam dan nggak menyebar, gitu ya. Jadi fokus di satu titik. Itu ya, itu keluhan utama. Ya. Riwayat kesehatan sekarang berarti penjelasan terhadap munculnya keluhan utama, gitu ya. Kalau dia batuk, berarti batuknya berapa lama, seberapa sering, obat yang sudah diambil apa. Riwayat kesehatan terdahulu berarti penyakit yang sudah lama diderita. Penyakit yang berkaitan dengan pernapasan apa contohnya? Yang lama? Asma, ya. Ada yang menderita asma di sini? Saya berdiri capek dulu. Faktor U ya. Asma, terus apa lagi? Yang kuliah kemarin tuh PPUK ya? Iya, emfisema, bronkitis, TBC, infeksi ya. infeksi. Nah itu semua riwayat penyakit terdahulu yang bisa jadi ditemukan, gitu ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Jelas lah saya. Riwayat kesehatan keluarga. Nah ini juga ada kecenderungan ya, penyakit yang sifatnya keturunan. Kayak tadi ya, contohnya asma ya. Sejauh ini sih setahu saya asma ya, yang turunan ya. Oh sama si A ya. Nah keganasan ini juga resiko genetik. Alergi, ya sih. Ada alergi pernapasan apa? Alergi yang menyerang pernapasan. Debu ya. Dingin. Udara ya. Udara dingin sedikit langsung nih bersin, bunyi ngik-ngik, nah, gitu ya. Iya. Kayak biola fals. Kalau TBC apa hubungannya dengan keluarga ya? Kontak erat dengan penderita. Nah, kontak erat betul ya. Penyakit paru yang menular itu biasanya nggak sendirian. Kalau satu kena
Rumah biasanya ada temannya. Iya. Pekerjaan apa hubungannya dengan pernapasan? Proyek Hazard. polusi di tempat kerja, ya. Contohnya apa? Pekerjaan yang resiko ke pernapasan. Proyek debu. Proyek sebelah itu ya. Ya. Itu ya. Ya. Terus bengkel ya, Pabrik bengkel. kendaraan. Ya. Oke, good. Geografis, lokasi ya. Lingkungan, nah ini juga sama ya. Kebersihan lingkungan yang buruk, terlalu padat, nah itu juga beresiko ya. Ya. Kos-kosan satu kamar 3 orang, terlalu padat ya. Ya. Atau kadang ada yang mondok tuh ya. Ya. Kebiasaan sehari-hari terkait pernapasan utama adalah Merokok. merokok. Ya. Ada yang merokok di sini? Tadi Kalau di sini ya nggak ada. Tabungan. Ya, kalau di sini ya nggak ada ya. Kalau di luar, ada, ya. Bisa tunjuk tangan yang aktif merokok di sini. Rokok elektrik boleh, rokok yang elektrik bukan boleh. Vape ya, ya. Suka apa? Suka rasa apa? Kalau ada yang merokok nanti saya berikan ya. Saya berikan Samsung Premium. Tapi harus satu habis satu pak ya. Sekali itu. Ngap. Oke ya, merokok ini berbahaya ya. Anda sudah tahu bahayanya merokok? sudah PPOK kemarin dulu ya. Ya. Kroni, emfisema, Emang. paru-paru jebol semua ya. Kanker paru, ya. Apalagi kanker dompet juga ya. Penyakit jantung, stroke semua naik kadang-kadang. Rokok. Ya. Kalau mau yang aman itu yang ditempel, ya. Kan ada tuh nikotin tapi yang nggak dihisap tapi ditempel. Ya, Oh, terus relatif lebih aman, ya. Oh iya dah. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Oke, nutrisi ya sudah kita bahas di kuliah, nutrisi untuk pasien pernapasan ya. Beres. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Karena tadi manifestasinya bisa seluruh tubuh ya, berarti pengkajian kita pun harus sistematis dari kepala ke kaki. Itu ya. Ya. Dimulai dari kepala dan leher. Leher. Oke, produksi sputum. Force sleep breathing, apa ini? Meniup huhu. Ya. Ya. Napasnya nggak cuma dari hidung tapi dari Di mulut. mulutnya ikut berjuang ya, Cucu. untuk bernapas ya. Oke, cyanosis ya, otot bantu napas tadi, sternoventilosodin dan trapezius. Ya. Meniup. Diaporesis keringat dingin ya, napas supir hidung. Deviasi trakea, nah, apa nih? Lalu. Trakeanya bergeser ya, yang harusnya di tengah dia agak miring nih. Nah, itu tanda-tanda penyakit yang cukup berat ya. Seringkali kondisi ini tension, pneumo, Toraks. jadi peningkatan tekanan dalam dada karena ada kebocoran paru ya, mendorong trakea ke sisi yang sehat. Jadi yang sakit ini mendorong. Oh. Emergensi ya, nanti itu semester 8 ada dapat kuliah. 8. Emergensi 7 ya. 7. Kalian ada semester 8. Enggak ada. kami 3,5. Oh gitu. Iya. Yakin ya? Insya Allah. Amin. Harus yakin dong ya. Ya kan emang gitu. Iya kita. Oke ya, palpasi trakea ya, masa krepitasi apa? Halo, krepitasi? Apa itu? Pernah dengar krepitasi? Yang kayak gimana? Keras apa sih? Patos. Hah? Keretek. Bergemeretak ya? Iya, gemeretak. Ya, Keretek kenapa boleh. sih?
kayak itu loh, kalau Anda menekan styrofoam bagus ya. Nah, krek gitu ya, kayak crispy. Nah, Crispy. itu kreativasi. Habis. Oh. Jadi kalau Anda palpasi pasien ini kok ada kres gitu ya, itu berarti ada udara yang bocor ke bawah kulit. Oh. Nah, oke, itu juga tanda yang cukup berbahaya ya. Ayah kalau kata orang Malang ya. Pada kulit. Penyimpangan trachea tadi sudah nyeri tekan ya. Oke. Nah ini pemeriksaan ya yang ada di kepala dan leher. Kita lanjut ke dada. Oke, pertama, jadi urutannya kalau pemeriksaan fisik di dada ya, IPPA, Ya. ingat ya, BPA, palpasi, perfusi, auskultasi. Very well, very nice. Very well. Very. Ada yang namanya Ferry di sini. Ada. Very nice. Tanya Firly. Oke, pemeriksaan dada pertama inspeksi dulu ya, thorax anterior ya. Pasien bernapas normal, kita hitung apa? Selama 1 menit. Frekuensi pernapasan, respiratory rate selama 1 menit penuh. Ya, frekuensi tadi 12 sampai 20, irama reguler ya, kedalaman dan upaya bernapas normal. Oke, nah ini ada beberapa kondisi pola nafas yang nggak normal nih. Tuh. Yang pertama ada chain stop. Yang nggak gimana itu? Sudah ada yang tahu kemarin pas kuliah? Chain stop. Kayak gimana tuh? Ya, jadi pernapasan chain stop itu nafas lambat terus diselingi periode apnu. Nah, gitu ya. Oh. Jadi orang itu nafasnya lambat, pas dilihat berhenti. Nah, gitu ya. Terus muncul lagi. Nah, itu namanya chain stop ya, sering pada kondisi gangguan sistem saraf pusat ya, kena di pusat pernapasan. Stroke. Itu ya. Pusat pernapasan di mana lokasinya? Pusat pernapasan. Pengatur nafas itu di mana tempat? Apa? Ada yang jawab tadi? Samar-samar saya dengar di sebelah kiri. Ya. Apa? Hilang ternyata ya. Sirna. Di medula Oblongata. di dalam batang otak nih di belakang sini ya. Iya. Itu pusat pernapasan. Jadi yang ngatur napas Anda ketika Anda tidur, gitu ya. Anda tidur Anda bernapas nggak? Bernapas. Siapa yang nyuruh? Medula oblongata. Ya. Kalau Anda tidur, paru-paru itu tidur ya harusnya. Oblong. Chain stop itu rata-rata karena kerusakan di pusat pernapasan. Biasanya ini kondisi yang sudah mendekati ya. Oh. Mendekati apa? Mati. Mendekati sang pencipta ya. Chain stop. Masya Allah. Masya Allah. Next ada Kussmaul. Nah, Kussmaul breathing. Gimana itu? Napas dalam. Mas dalam kadang terengah-engah. Napas dalam saja. Cepat. Nah, napas dalam dan cepat ya. Usaha yang bagus. Betul. Dan cepat. Oh iya, betul. Napasnya dalam dan cepat, jadi bernos-nosan ya. Kayak orang dikejar maling ya. Iya kan betul gak sih? Kebalik ya. Dikejar maling. Nah, Dikejar maling. Aku itu kayak kayak maling lagi. dikejar maling. Ngapain orang dikejar? Maling kok dikejar. Dikejar maling. Ya itu Kussmaul ya. Hiperventilasi hampir kayak Kussmaul tapi nggak separah itu ya. Iya. Cepat dan dalam tapi nggak yang ekstrim. Tachypno apa? Laju pernapasannya cepat. Napas cepat. Iya. Napas cepat dan teratur. Iya. Di atas 22 ya tachypno. Dispno 22. tadi sudah. Hipoventilasi, bradipno apa? Napas lambat. Napas Lambat. Ya, di bawah 12. Ortopno apa? Sulit nafas saat berbaring. Napas. Bukan bernapas saat berbaring. Ya.
Biasanya orang-orang dengan Sulit. gagal jantung masalah Sesak ya. nafas satu baring. Apnu apa? Nah, tidak ada nafas. Mati, mati. Tuh nggak ada nafas belum tentu mati ya. Oh, iya. Kan ada pertolongan tuh biar bernafas lagi kan. Oh, iya, iya. Oksigenasi. Nanti semester 7 tuh emergency ya. Yes. Oke, ini otot-otot Gak jadi bantu aku. nafas ya di atas clavicula, leher dan bahu. Inspeksi gerakan dada ya. Warna kulit ya, terutama pucet dan cyanosis ini yang kelainan ya. Berarti. Konfigurasi dada. Nah, ini bentuk dada nih. Kemarin Anda sudah berkenalan dengan apa? Barrel chest. Barrel chest ya. Nah, kalau dada normal itu harusnya 1:2 ya. Yang satu ini yang mana? Depan belakang atau kiri kanan? Satu. Depan belakang. Satu depan belakang ya. Yang dua kiri kanan. Nah, dia disebut barrel chest jika nah nih 1:1 atau kadang terbalik 2:1. 2:1. Jadi kayak tong bulat kayak galon ya. Apa kemarin sebabnya kok bisa gini? Penumpukan udara Oksigen atau udaranya tidak bisa bisa keluar. terjebak di dalam Paru. yang disebut volume. Ada volume tidal, volume apa? Jangan ekspirasi. Nah, volume apa tadi? Residual. Tuh. Nggak pakai al ya, residu. Ya. Residu. Kenapa dia kok bisa tertinggal? Penyempitan Jalan nafas. Betul ya. Masukinya bisa dipaksa, tapi ngeluarinnya nggak nggak bisa. bisa. Sehingga akhirnya akan tertinggal ya. Semakin lama numpuk jadilah barrel chest. Berarti kalau berenang ini gampang ngambang ya. Iya. Ya nggak sih? Saya baru terpikir ya. Oke, barrel chest ini dadanya malah cekung. Nih, pernah lihat ini? Pernah ya? Terjadi sering pada orang yang infeksi paru kronis plus malnutrisi. Nah, jadi ototnya itu mengempes semua, mengecil, atrofi ya, jadinya kayak gini. Terus ini ada pigeon, merpati ya, pigeon. Pernah lihat dadanya merpati? Agak menonjol ya, kayak gini. Nah, ini juga udara yang terjebak ya, hampir kayak barrel chest. Kyphoscoliosis berarti vertebrae ya. Flyo chest, nah apa tuh? Flyo chest itu gerakan dada yang nggak sinkron. Jadi harusnya kalau inspirasi itu mengembang, ini malah mendelet ya. Sebaliknya ekspirasi harusnya mengecil, dia malah melembung. Itu namanya flyo chest. Bisa membayangkan? Iya, sama yang kelas awal tadi juga bisa. Akhirnya kita cari videonya di YouTube ya. Nah, ini flyo chest nih, tentu ya. Nah, oke, ini sudah ada ya. Ini nipple-nya nih. Jadi saat inspirasi harusnya dada mengembang, dia malah kedorong masuk ke dalam. Gitu ya. Iya. Ini contoh yang agak ekstrim ya. Dulu. Loh ya beneran ini orang masa acting. Berarti salah satu sisi aja. Ya. Betul, satu sisi atau ada nggak satu sisi ya, separuh seperempat sisi gitu ada. Oh. Kira-kira apa sebabnya kok bisa gini? Nah, karena tulang iganya patah. Tergantung patahnya ya, semakin remuk ya semakin nggak gini nih. Meletus. Nah, kalau sudah kayak gini, biasanya kelakiannya geser tidak. Karena kedorongan ini. Apa sih? Iya, ya sama aja. Saya ketemu. Tulang iganya patah, ya.
Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kayak kepikiran aku. Sama itu. Oke ya, nah ini kondisi gawat darurat juga ya. Nanti semester 7 ya. Flying test nih, karena tulang iganya patah. Kesimetrisan dada ya, kita lihat inspeksi juga ya. Nah, setelah inspeksi, palpasi. Palpasi. Torak posterior dari belakang ya, letakkan kedua telapak tangan seperti ini, ibu jari berdekatan ya. Tujuannya apa? Kesimetrisan betul pergerakan saat bernapas ya. Ini sudah sih tinggal diikuti aja ya. Yang lain-lain gampang ya. Jadi tekan juga oke. Amin. Ekspansi dan juga ya. 90, Taktil framing itu apa? Getaran. Iya, ya. Getaran yang dirasakan oleh tangan pemeriksa saat pasien bicara. Harusnya kiri kanan sama nih getarannya ketika kita ngomong ya. Jadi pasien seringkali disuruh ngomong gitu ya waktu tangan kita ditempelkan ya. Yang paling sering sih kata-katanya ini ya. 77. Ya. Huruf J sama H itu lumayan getaran di udaranya gitu ya. 70. Pemanfaatan. Oke. Terus identifikasi landmark ya di area parat anterior. Angle of Lewis masih ingat ya? Sudut Lewis. Terus angle up. Oh, Ingat ya angle of Lewis? segitiga. Tidak ada ya. Iya. Kalau ada palpasi ini tulang dada ada yang keras menonjol, semua ada ya, baik yang kurus maupun yang gemuk semua pasti ada. Oke, itu adalah petunjuk untuk mencari poste nomor 2. Jadi kalau ketemu angle of Lewis, samping kiri atau kanan itu tulang rusuk nomor 2. Itu ya. Berarti di bawahnya tulang rusuk nomor 2 itu ICS nomor 2. 2. Ya kan? 2. Bener 2. Nggak percaya? Coba. Percaya aja deh ya. Jadi angle of Lewis ini apa? Pertemuan apa? Tulang apa dan apa? Manobrium apa sih aku lupa deh. Di sini gitu. Tajuk pedang ini loh. Apa sih? Dada sama Sternum. sternum sama apa itu atas sih? Sternum sama? Manobrium. Sternum itu kan dibagi 3 bagian ya. Iya. Kepala, badan, sama ekor. Iya. Kepalanya disebut Manobrium. nah itu manubrium sterni. Badannya apa? Corpus sterni. Kalau ekornya yang tajam di bawah? Xiphoid. Nah, Xiphoid. ya, proses xiphoid. Xiphoid. Jangan lupa ya, ini yang sangat penting ya. Meskipun ini masa lalu yang harus berlalu gitu ya, tapi jangan biarkan berlalu ya. Angle of Lewis untuk mencari poste nomor 2. Ekspansi pernapasan dilihat ya, dipastikan simetris ya. Taktil frame tadi sudah ya. Nah, perkusi ngapain nih? Nah, diketok pakai apa? Jari ya. Jari apa? Jari nomor berapa? 3 ya, jari tengah ya. Nomor 3. Untuk bengkok ya. Jari nomor 3, jari tengah ya. Urutannya seperti ini ya. Perhatikan mulainya dari atas ya, dari apex. Dari atas paru. Ada nomornya ya, 1, 1, 2, 2. Jadi dia selalu kiri kanan. Bergantian supaya bisa dibandingkan, gitu ya. Masih Mas Mahfud. Hasil normalnya apa? Perkusi paru. Resonan. Apa? Resonan. Resonan. Resonan, iya. Atau sonor. Sonor. Bahasa Latinnya ya. Resonan. Resonan itu kayak gimana? Sonor ya, senor. Atau sonor. Bunyi resonan itu kayak gimana? Seperti ada udara yang memantul ya. Jadi kayak agak kosong, dung gitu ya. Itu bunyi resonan ya. Karena kan paru berisi udara, jadi ada udara yang memantul resonan. Yeah.
Gitu ya. Iya. Terus kalau hasil abnormalnya apa berarti? Dullness. Dullness. Iya. Artinya apa? Apa sih? Redam. Massa tidak padat Iya. atau cairan yang lebih pekat, ya. Bunyi dullness itu kayak gimana? Kayak duk-duk gitu ya. Kalau yang reson itu ada bunyi pemantulnya, dung-dung itu resonan ya. Ada yang pernah ini enggak? Kalau yang di kampung sih suka pegang buah nangka ya. Nangka yang matang itu beda dengan nangka yang mentah kalau diperkusi ya. Nah, gitu ya. Perkusi. Iya, kalau duk-duk bunyi dullness nih matang ya. Oke. Terus perhatikan ketika melakukan perkusi ya, jangan melakukan di atas tulang. Kenapa? Nah, bunyinya jadi bunyi tulang flat ya, bukan bunyi dullness. Bukan bunyi resonan ya. Bunyi pekak ini dullness ya, sama. Hiperresonan ada lagi nih. Kayak gimana berarti? Terlalu nyaring. Terlalu nyaring Ya. tong kosong nyaring Bunyinya. bunyinya. Nah itu ya, mantulnya terlalu kencang, dung-dungnya itu terlalu kencang ya. Berarti udaranya terlalu banyak nih kayak yang baretes tadi ya. Hiperresonan. Nyaring. Sudah ya, perkusi beres. Tinggal dibaca aja ya. Nah ini contoh ya, kelainan-kelainan nih. Flat, dullness, resonan ya. Setelah perkusi ngapain kita? Auskultasi menggunakan stetoskop ya. Sama urutannya dari apex dulu kayak tadi perkusi ya, persis. Bunyi normal apa? Vesikuler. Vesikuler ya. Tergantung lokasi. Pertama yang kita auskultasi adalah trakea dulu, jadi di tengah. Kalau di trakea nama bunyinya adalah bronkial. Kayak gimana bunyi bronkial? Ada yang tahu? Bunyi pernafasan normal itu kayak gimana sih? Bisa bayangkan nggak? Apa sih? Aku gak ngerti. Bunyi nafas normal. Kalau pakai stetoskop nih kayak gimana? Seperti orang meniup ya. Ya. Benar. Aku udah dibilang Pak. Oh iya. Ya. Hembusan angin ya. Halus. Nggak ada getarannya. Halus. Ya, itu bronkial, keras. Oke, kalau di bronkus itu percabangan trakea ya, sudah bercabang. Ini suaranya bronkofesikuler. Sama kayak bronkial tapi lebih lirih. Nah, oke, hembusan angin yang lirih, sepoi-sepoi ya. Itu bronkofesikuler. Nah, yang vesikuler tadi itu kalau sudah di area paru-paru. Yang apex tadi itu ya, dan lain-lain itu adalah vesikuler. Oke ya. Bunyi nafas abnormal, contohnya apa? Mengi. Wheezing. Mengi. Ya, gimana tuh? Seperti orang bersiul ya. Ya. Selain itu apa wheezing apa lagi? Ronki. Kalau Jokesnya. ronki itu kasar, ada getarannya. Ya. Jadi ada bunyi grrr. Nah itu ya, di nafasnya itu. Oke ya. Ada lagi nggak yang lain bunyi nafas? Krekes apa sih? Krekes dan ronki itu hampir sama ya. Krekes lebih kasar, lebih keras. Nah yang berbahaya bunyi nafas yang bagaimana? Yang tidak berbunyi. Ya. Astagfirullah. Itu sangat Pikir keras gitu. ya. Tidak. Kalau kata teman Anda yang saya cerita tadi ada yang bunyinya
Pinjam dulu 100. Nah, itu lebih berbahaya lagi ya, jadi napasnya. Oke, sudah deh selesai. Alhamdulillah. Was kelas. Ini ya contoh. Nah, nanti Anda di masing-masing kelompok harus bisa melakukan yang head to toe tadi, mulai kepala, leher, dada ya. Semua harus dilakukan ya. Harus ada yang jadi pasien berarti ya. Bisa. Ya, auskultasi juga. Terus nanti ada manekinnya juga ya. Manekin yang menghasilkan bunyi nafas macam-macam. Nanti Anda bisa dengar di situ ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Boleh bertanya loh ya. Terus tadi apnea itu sama kayak sleep apnea atau gimana? Sleep apnea ya, pertanyaan yang bagus ya. Sleep apnea seperti namanya. Jadi terhentinya pernafasan pada saat tidur. Tapi itu sementara ya, enggak yang permanen. Oh. Jadi pada orang-orang yang iya, tanda awalnya itu mendengkur tapi yang keras gitu ya. Perhatiin aja kalau ada teman Anda ngoroknya itu begitu mengerikan ya. Itu bisa jadi di antara dengkurannya itu ada 1 atau 2 yang hilang. Terus bunyi lagi. Nah, itu namanya sleep apnea. Itu bisa berbahaya sebenarnya. Bisa. Kalau sudah ada penyakit penyerta ya, sudah pernah tahan jantung, nah terus kok sleep apnea itu bisa meninggal. Kenapa? Karena berhentinya nafas itu mengartikan nggak ada oksigen yang masuk. Meskipun cuma 2-3 detik itu berpengaruh. Nah, gitu ya. Iya. Nah, yang paling beresiko memang orang-orang yang lingkar lehernya ini gede. Karena apa biasanya gede? Ya, betul ya. Jadi karena akumulasi lemak di leher yang banyak. Jadi pas tidur terlentang itu jalan nafasnya ketekan lemaknya ya, jadi akan nutup. Nah, itu bisa berbahaya memang ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Normal apanya? Normal lingkar leher. Lingkar leher. Saya nggak hafal. Di googling aja deh ya. Soalnya itu masing-masing ras beda-beda gitu loh. Asia dengan Afrika ya Betul. beda gitu kan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Aman ya? Sudah. Nah, kalau tidak ada, saya peragakan manekinnya dulu cara pakainya ya, biar nggak salah. Coba. Video ke. Oh iya gak itu Asia. Video ini kan loh. Jadi iki awet ngomong bisa ini. Sayang. Matulanan subversif. Yeah. Kemala. Kemala. Skill. Jelek. Iya. Di sini. Yang gitu sebelah itu. Gak ngerti ya. Itu lampunya kedap. Ya, ini adalah simulator bunyi nafas ya.
Jadi nanti masing-masing kelompok akan dapat satu. Cara pakainya yang pertama Anda colokin dulu listriknya. Terus di bawah sini ada dua tombol warna hitam dan merah. Pertama yang harus Anda on kan adalah tombol merahnya dulu. Nah, begitu tombol merah di on kan, kontrolernya otomatis nyala ya. Dan dia langsung ada menu nih. Nomor 1 bunyi jantung normal. Nah, gitu ya. Jadi ini akan memberikan bunyi jantung dan paru sesuai dengan yang Anda cari apa, gitu ya. Nah, ketika yang Anda nyalakan yang warna merah, itu dia akan menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh stetoskop. Jadi Anda harus pakai stetoskop, tempelin di sini. Apex dan lain-lain tadi itu ya akan terdengar. Nah, kalau mau lebih mudah, dinyalakan yang warna hitam. Nah, dia akan langsung bunyi pakai speaker eksternalnya dia. Kalau speaker eksternal, internal ya. Speaker internal, jadi kita nggak perlu pakai stetoskop, sudah kedengaran ya. Di kontrolernya, di sisi kanan itu ada volume. Jadi kalau volume dinaikkan, ya dia makin keras ya. Coba nih. Nah, terdengar ya? Oke. Bunyi apa ini? Bunyi jantung ya? Masa paru gitu kan enggak ya? Bunyi jantung normal nih. Number 1 normal heart sound. Nah, terus sebelah kiri ini ada menunya. Kalau dinaikkan dia naik ke menu nomor 2. Bunyi jantung normal tapi di basis jantung ya, di atas. Ini bunyi jantung S3. Bunyi jantung 3 gitu ya. Sudah kuliah bunyi jantung kan ya? Masih ingat? Nah, ini ada 99 bunyi gitu ya. Yang mana untuk mencarinya Anda harus pencet atas bawah sesuai dengan bunyi yang dicari. Gitu ya. Contoh nih. Nah, ini ada ya. Jadi kalau bunyi paru itu ada di nomor gravitasi. Bronkial ya, oke. Respirasi. Mulai nomor 70 ya ke atas. Nah, itu adalah bunyi pernafasan macam-macam. Jadi nanti Anda tinggal lihat di menunya nih. Misalkan 70 ini bunyi apa? Sudah ada ya. Jadi Anda bisa dengar dan tahu. Gak usah dihafalkan ya. Yang penting Anda tahu tekniknya dan bisa tahu ini normal atau enggak gitu aja. Contoh ya, contoh kita cari bunyi nafas deh. Nah, ini bunyi friction rub ya, bunyi paru yang pleurannya bergesekan. Nah. Oke, bentar ya. Ini bukan bunyi perut kosong ya. Nah, oke. Kan kalau Anda profesi ketemu tuh orang-orang napasnya kayak gitu ya. Gitu ya. Karena ada gesekan di pleura. Dan lain-lain ya. Mulai nomor berapa tadi? 70 ya sampai 90. Berapa ini paling banyak ini? 99 ya. Oke. Terus Anda ada berapa kelompok? Rek 3 berapa? 3. Rek 4 36 ya. Alatnya ini cuma ada 5 ya. Jadi rek 4 kelompok 3. Nah, Anda harus berpencar ya ke kelompok-kelompok lain, bebas. Mau ke rek 3 atau sama rek 4 silakan. Supaya nggak saling menunggu alat tapi langsung bisa praktek ya. Oke, silakan menyebar sesuai kelompoknya. Kalau ada yang kelas awal tadi segera disuruh menyingkir ya dengan sopan ya. Karena waktunya gantian. Ya, stop aja.